Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Asus Maizar Suryanto, selaku dosen mata kuliah planktonologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya, Nafisa Latifatu Zuhria, selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 4. Topik yang akan dipresentasikan mengenai kasus blooming plankton di perairan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Alvira Ofta Salsabila, Putri Meidiana Salsabila, Nailul Izzah, Anissa Bunga Indah, Febi Dwi Yolanda Sitepu, dan saya Nafisa Latifatu Zuhria. Topik yang akan dibahas mencakup pengertian blooming plankton, indikasi terjadinya blooming plankton, status trofik perairan, serta penyebab blooming plankton. Faktor lingkungan, dampak blooming plankton, pencegahan blooming plankton, serta study case. Yang pertama yaitu pengertian blooming plankton. Blooming plankton atau harmful algae bloom adalah pertambahan populasi fitoplankton yang dapat menimbulkan kerugian baik pada manusia, biota laut, maupun ekosistem di sekitarnya. Yang selanjutnya, indikasi terjadinya blooming plankton. Indikasi terjadinya blooming plankton yang pertama karena faktor kecerahan perairan. Perairan yang mengalami blooming plankton memiliki kecerahan yang rendah dikarenakan fitoplankton memenuhi permukaan suatu perairan. Cahaya matahari tidak dapat menembus suatu perairan dengan sempurna, sehingga suhu perairan menjadi rendah dan berdampak pada biota yang hidup di perairan. Faktor yang kedua yaitu kelimpahan plankton. Suatu perairan yang memiliki konsentrasi zat hara berlebih dapat memicu terjadinya ledakan fitoplankton, karena zat hara tersebut terserap oleh fitoplankton sebagai nutrisi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga yaitu warna perairan. Blooming fitoplankton tidak hanya merubah warna air menjadi warna merah saja, akan tetapi ada fitoplankton yang berwarna hijau serta merah kecoklatan. Perubahan ini terjadi karena banyaknya fitoplankton yang menutupi permukaan perairan. Yang keempat, permukaan air menjadi tercemar. Alge dapat mencemari air permukaan apabila tersedia nutrisi dalam jumlah yang tidak terbatas dan kondisi lingkungan yang mendukung sehingga mengakibatkan kualitas air menurun. Yang kelima, banyaknya hewan akuatik mati. Ledakan populasi fitoplankton yang diikuti dengan keberadaan jenis fitoplankton beracun akan menyebabkan ledakan populasi alge berbahaya. Ledakan tersebut menyebabkan kematian hewan-hewan akuatik karena kekurangan oksigen terlalu dan zat beracun yang dihasilkan oleh alge. Selanjutnya, status trofik perairan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga. Untuk Bunga, dipersilahkan. Terima kasih untuk Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang status trofik perairan. Status trofik merupakan indikator tingkat kesuburan suatu perairan yang digunakan untuk memonitor kualitas perairan. Status trofik perairan merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diukur dari parameter tunggal. Penelitian ini menggunakan parameter N-min total, P total, klorofil A, transparansi air, dan kelimpahan plankton serta parameter fisika kimia. Berdasarkan Landler 1978, status trofik berdasarkan kelimpahan fitoplankton yaitu 1. Perairan oligotrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburan rendah dengan kelimpahan fitoplankton berkisar antara 0 sampai 2000. Terus yang kedua, perairan mesotrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburan sedang dengan kelimpahan fitoplankton berkisar 2000 hingga 15.000 IND per mililiter.
Yang ketiga, perairan eutrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburan sedang dengan kelimpahan fitoplankton berkisar antara lebih dari 15.000 IND per mililiter. Berdasarkan Goldman and Horn 1994, status trofik berdasarkan kelimpahan zooplankton yaitu 1. Oligotrofik, yaitu perairan tersebut mempunyai tingkat kesuburan rendah dengan kelimpahan zooplankton kurang dari 1 IND per liter. Yang kedua, mesotrofik, yaitu perairan yang mempunyai tingkat kesuburan sedang dengan kelimpahan zooplankton antara 1 sampai 500 IND per liter. Yang ketiga, eutrofik, yaitu perairan yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dengan kelimpahan zooplankton lebih dari 500 IND per liter. Selanjutnya, penyebab blooming plankton akan dijelaskan oleh rekan saya, Mei Diana. Untuk Mei, dipersilakan. Penyebab terjadinya blooming plankton. Jadi di sini penyebab terjadinya blooming plankton ada dua. Yang pertama, peristiwa harmful algae blooms oleh red tide maker disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton berpigmen sehingga warna air laut akan berubah sesuai dengan warna pigmen pada spesies fitoplankton tertentu menurut Praseno tahun 2000. Yang kedua, itu ada peristiwa harmful algae blooms oleh toksin producer disebabkan metabolit sekunder yang bersifat toksik dari fitoplankton penyebab HAB tersebut. Toksin tersebut dapat terakumulasi pada biota budidaya seperti ikan dan kerang. Selanjutnya ada latar belakang terbentuknya HAB. Dinoflagellata berbahaya menghasilkan racun atau bahan kimia berbahaya. Mereka tidak berbeda dari fitoplankton lain dan sulit untuk membedakan spesies yang berbahaya dan yang tidak dari habitat yang sama dalam responnya terhadap suhu, salinitas, dan cahaya. Terus contoh racun atau bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh dinoflagellata yang berbahaya yaitu saxitoxins, okadaic acid, ciguatoxins, breptoxins, azaspirasid, dan lain sebagainya. Saat kondisi lingkungan tidak mendukung, dinoflagellata akan membentuk kista dan berada di dasar perairan. Namun, bila kondisi perairan yang mendukung, terutama saat nutrien perairan melimpah, maka dapat menyebabkan terjadinya harmful algae blooms atau yang bisa disebut HAB. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febi. Untuk Febi, dipersilakan. Faktor lingkungan. Nutrien yang dominan mengakibatkan pengkayaan unsur hara adalah nitrat dan fosfat. Pengamatan terhadap kelimpahan fitoplankton yang dapat menyebabkan HAB serta kaitannya dengan kandungan unsur hara dalam perairan sangat menentukan nilai ekonomis dan daya guna perairan sebagai sumber pangan. Dapat dikatakan bahwa tingginya kandungan fosfat di suatu perairan menandakan kesuburan yang baik untuk pertumbuhan fitoplankton. Menurut Hamuna et al. Tahun 2018, senyawa fosfat di perairan berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan, dan pelapukan tumbuhan. Konsentrasi meningkat dengan masuknya limbah domestik, industri, dan pertanian atau perkebunan yang banyak mengandung fosfat, hancuran bahan organik, dan mineral-mineral fosfat. Keberadaan nitrit menggambarkan keberlangsungan proses biologis, yaitu perombakan bahan organik dengan kadar oksigen terlarut sangat rendah. Nitrat merupakan senyawa bentuk nitrogen yang utama di perairan dan merupakan nutrien penting bagi pertumbuhan dan kelimpahan fitoplankton yang memiliki sifat mudah larut dan stabil. Fosfor terdiri dari bentuk anorganik terlarut atau ortofosfat, organik terlarut, dan partikel fosfat. Fosfor merupakan faktor pembatas yang didasarkan bahwa fosfor diperlukan dalam proses transfer energi. Selanjutnya, dampak blooming plankton yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvira. Untuk Alvira, dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk Nafisa. Di sini saya akan membacakan mengenai dampak dari blooming plankton. Alga dikatakan blooming apabila konsentrasi alga tumbuh berlebih mencapai ribuan sampai 106 IND per liter. Adapun dampak positifnya yaitu bila suatu perairan mengalami blooming fitoplankton namun diimbangi dengan jumlah organisme lain pemakan fitoplankton, maka hal tersebut saling menguntungkan. Sedangkan adapun dampak negatifnya yang pertama yaitu penurunan kualitas air dan kematian pada biota akuatik. Yang kedua mengakibatkan diare, disebut juga diuretic shellfish poisoning atau DSP. Yang ketiga, kelainan saraf berupa kelumpuhan atau paralytic shellfish poisoning atau yang disebut PSP. Adapun pencegahan dari blooming plankton itu sendiri adalah yang pertama yaitu dengan mengolah limbah pembuangan dengan hati-hati, yang kedua melakukan penangkapan ikan dengan penjadwalan, yang ketiga pemberian pakan teratur dan intensitas tidak kurang dan berlebihan agar kualitas air tetap terjaga. Selanjutnya, studi case blooming plankton yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nelza. Untuk Nelza, dipersilakan. Studi case blooming plankton. Peristiwa ini terjadi di perairan Lewotobi dan Leuran, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Danau Minanjau. Peristiwa blooming fitoplankton terjadi di Danau Minanjau pada bulan Oktober 2011. Peternak ikan mengalami kerugian besar. Ikan-ikan di perairan tersebut mati dalam jumlah yang besar. Jika jumlah fitoplankton sangat banyak, tidak dapat dipungkiri suatu perairan akan mengalami penurunan kadar oksigen. Tidak hanya itu, fitoplankton juga masuk ke dalam insang ikan dan melekat serta mengambil nutrisi ikan dengan merusak insang ikan. Fitoplankton yang membawa gen beracun tersebut tidak hanya berpengaruh kepada organisme air saja, manusia pun dapat menjadi sasaran dari racun tersebut dan dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius. Contoh, susunan syaraf dan sistem pernapasan terganggu. Berikut merupakan daftar rujukan yang kelompok kami gunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.